warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel with me Mikai. So di video kali ini, aku bakal nge-review the best book that I've ever read since I was in elementary school. Let's get started! So the first book that I will review from the same writer are Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin dan Hujan karyanya Terelie. Yang pertama aku bakal nge-review Hujan. Jadi Hujan ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Lail. Dia ini di awal cerita ingin menghapus tentang memori buruknya. Tapi di dalam memori-memori buruk itu ada juga orang-orang yang berperan penting dalam kehidupannya, yaitu Esok. Esok adalah sosok laki-laki yang hadir di kehidupan Lail dan hampir mengubah segalanya. Nah, buku kedua dari Terelie adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini bukunya tipis ya guys, jadi sekali duduk juga bisa habis. Harganya 69.000. Aku juga beli satu paket sama buku Hujan tadi. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang ditolong oleh seorang laki-laki bernama I don't know, tapi gadis ini menganggap laki-laki itu adalah malaikat dalam hidupnya. Kenapa dia nggak malaikat? Karena laki-laki itu datang dan membawa berkah gitulah ke keluarga gadis ini. Dengan bantuan dari laki-laki tersebut, gadis ini bisa bersekolah, bisa memiliki rumah, bisa makan makanan yang layak. Dan pada saat dewasa, gadis ini ternyata jatuh cinta kepada malaikatnya tersebut. Padahal kondisinya malaikatnya itu tersebut sudah menikah. Ini bagus banget, ini worth to read juga. Ini juga novel kedua yang aku baca dari semua rangkaian novel yang udah pernah aku baca. Okay guys, the second book from the second writer is Home Sweet Loan by Almira Bastari. Aku belinya di Gramedia di Cirebon. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang 4 orang sahabat yang berteman sejak SMA, lalu bekerja di perusahaan yang sama, namun memiliki jabatan dan takdir yang berbeda. Mereka ini memiliki mimpi untuk mempunyai rumah di Jakarta gitu. Rumah yang nyerempet Jakarta gitu. Nah, gimana sih caranya mereka berjuang dengan ekonomi yang seperti itu gitu, dan perbedaan status atau perbedaan jabatan? Kita nggak tahu ya, baca sendiri. Jadi pemerannya ini ada Kaluna, ada Tanisha, Kamamia, dan Danan, 4 sahabat ini. Tapi pemeran utamanya di sini adalah Kaluna. Di tengah perjuangan menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk mengadakan pernikahan mewah. Jadi pesta pernikahan yang mewah gitu. Harganya itu 95.000 gitu. Dan ini membuat aku sadar bahwa nyari duit itu susah. Apalagi di zaman sekarang. Kalau ini di Jakarta yang persaingannya benar-benar ketat gitu. Then the third book from the third writer is Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Khairen. Aku belinya juga di Gramedia ya guys, dan ini bestseller, kalian tau lah ya. Ini harganya 88.000. Aku lupa nama karakter utamanya siapa, tapi 2 anak cewek cowok gitu. Beda kisah gitu ya, tapi mereka dipersatukan oleh cinta gitu ya. Yang berjuang mati-matian untuk meningkatkan derajat keluarganya yang dari kampung gitu. Dan mereka ini, walaupun mereka berkekurangan gitu ya, tapi mereka sadar gitu loh. Dengan pendidikan, dengan bekerja keras, kekurangan mereka tuh bisa tertutupi satu-satu gitu. Jadi, mereka benar-benar berusaha keras. Dan kenapa Dompet Ayah Sepatu Ibu? Kalau gak salah, si ibunya ini gitu, si pemeran utama ceweknya ini cuma punya 1 sepatu baru gitu, yang kalau gak salah dia punya selama dia sekolah gitu. Dan ayahnya juga sama, si pemeran utama cowoknya juga cuma punya 1 dompet gitu. Tapi dengan kerja keras mereka dan kegigihan mereka dalam berjuang gitu ya, mereka berhasil meningkatkan derajat orang tuanya, membeli rumah, memiliki anak yang sukses-sukses gitu. Belajarlah bersyukur, belajarlah untuk menikmati apa yang ada, belajarlah untuk menerima segala kekurangan gitu. Selagi gak kurang-kurang banget gitu. Intinya harus ikhlas atas apa yang terjadi, dan kalau kalian mau merubah situasi kalian pada saat ini, effort gitu loh. Aku rate 9,5/10 karena dengan ini mindset aku berubah. Ini bukunya tipis, kalian juga bisa baca sekali duduk atau 1 hari. So the third book from the third writer are ini Malice, Salvation of Saint, and then
Toko Kelontong Namiya, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Tiga-tiganya ini adalah buku karya Keigo Higashino, yaitu penulis yang aku favoritin banget dari Jepang. I love you, Keigo, I love you. Nah, buku ini, yang ini harganya 130.000, yang ini harganya 93.000, yang ini harganya 99.000, bisa beda-beda gitu ya. Secara singkatnya ya, secara keseluruhan aja, ini tuh menceritakan tentang pembunuhan gitu. Dan kalau gak salah ini tuh sama 2 buku lainnya itu adalah seri detektif Galileo gitu. Jadi walaupun ini kasusnya beda-beda setiap buku, tapi yang menangani kasusnya itu sama. Jadi detektif Galileo-nya ini yang menangani gitu. Nah, kalau misalkan ini itu adalah, yang ini adalah seorang laki-laki gitu yang tewas di rumahnya gitu. Jadi tewas di rumahnya karena kopi beracun. Dan satu suspek utamanya itu yaitu istrinya. Tapi istrinya juga pas dia tewas itu lagi jaraknya ratusan kilometer jauh dari si laki ini. Jadi gimana gitu dia merencanakan pembunuhan yang sangat ganggenggong itu ya, sangat amazing itu ya. Nah ini tuh kalau gak salah di buku ini tuh si detektifnya itu jatuh cinta sama si suspek utama. Jadi tersangka utamanya tuh membuat si detektif ini jatuh cinta gitu. Karena ya gak salah juga sih istrinya ngebunuh. Aku juga jadi istrinya bakal ngebunuh gitu. Terus yang ini adalah menceritakan tentang novelis yang tewas di rumahnya sebelum dia pindah ke Kanada. Jadi novelisnya itu mati ketika dia lagi di ruang kerjanya gitu ya. Dan dalam keadaan terkunci gitu. Jadi ruang kerjanya terkunci tapi kok bisa mati, itu gimana konsepnya gitu. Terus aku lupa ini siapa yang ngebunuhnya. Cuma bener-bener bagus banget bukunya. Nah, terus buku yang ketiga dari Keigo Higashino yang aku udah baca yaitu Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini buku paling mahal di antara ketiga buku yang lainnya karena ini international bestseller. Oh my god. Jadi sedunia ini gitu dia bestseller di toko buku mana-mana di dunia ini. Nah, jadi ada 3 pemuda pencuri gitu yang masuk ke toko kelontong tidak berpenghuni. Terus tiba-tiba ada sepucuk surat gitu misterius masuk gitu ke lubang surat toko kelontong itu. Dan setelah suratnya dibuka, itu aneh gitu isinya gitu. Tapi surat itu juga membawa mereka melintasi waktu dan menggantikan peran kakek pemilik toko kelontong yang kosong itu sebelumnya. Karena dulunya itu kakek itu yang pemilik toko kelontongnya ini suka ngebantu orang-orang gitu. Jadi orang-orang lain tuh secara anonimus mengirimkan pesan ke kakak itu gitu lewat surat, lalu nanti dibalas sama kakeknya itu juga melalui surat. Dan ternyata orang-orang yang ngirim surat ke kakek ini satu sama lain tuh saling berhubungan gitu. Dan kalau di ending itu nanti mereka ketemu gitu yang ngirim surat sama yang ngebales. Sedangkan yang ngebalesnya di sini tuh si berandalnya gitu. Jadi kan kakeknya udah gak ada. Oke guys, segitu aja review buku dari aku yang bisa aku sampaikan hari ini. Totalnya ada 8 buku dari 4 penulis. Yang pertama Terelia, yang kedua J.S. Khairin, yang ketiga Almira Lestari, yang keempat, yang terakhir tuh Keigo Higashino gitu. Ya guys, video kali ini maaf banget kalau misalkan ada salah kata, salah perbuatan gitu. Dan editannya jelek. Karena baru belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.